Selanjutnya beliau mengatakan, dan jauhilah juga khoslatan zamimah, sifat-sifat yang rendah, kal ujbi, seperti ujub, seperti penyakit ujub. Hadirin rahimakumullah, ujub yang dimaksud adalah ujub dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Ujub terhadap ketaatan yang kita lakukan ini tergolong sebagai dosa besar. Makna ujub itu apabila seseorang itu bersaksi bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah murni berasal darinya dan bukan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, falaysa ruknan yu'taqad fid dini wa la tazigh an amrihil mubini illa bi kufrin fam bidhanna ahdahu fallahu yakfina adhahu wahdahu bi ghairi hadha la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu wa'mur bi'urfin wajtanibna mimah wa ghibatan wa khoslatan dhamimah kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa kal mirai wal jadal fa'tamidi wa kun kama kana khiyarul khalqi khalifa hilmin tabi'an lil haqqi fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf wa kullu hadiyin lin nabi qad raja fama ubiha fa'al wa dama lam yubah fatabi'i saliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa hadza wa arjullaha fil ikhlasi min ar-riya'i thumma fil khalasi min ar-rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil lihaula'i qad ghawa hadza wa arjullaha ayyamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana thumma salatu wassalamu daimu ala nabiyyin dambuhul marahimu Muhammadin wa sahbihi wa itratihi wa tabi'in li nahjihi min ummatihi
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga dengan taufik Allah Subhanahu wa taala tersebut kita semuanya bisa kembali bersama dalam pengajian kitab Matan Jauharatit Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap kita, terhadap ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita masih melanjutkan nazam yang sebelumnya kita kaji, yaitu tentang perintah untuk meninggalkan beberapa jenis kemaksiatan yang disebutkan oleh mu'allif. Tentu kemaksiatan jumlahnya sangat banyak, tetapi ada beberapa kemaksiatan yang disebut oleh mu'allif dalam kitab ini yang kita wajib untuk menjauhinya. Kalau ujbi, qala al-muallif rahimahullah, kala ujbi kaya ujub, wal kibri lan kaya sombong, wada'il hasadi lan penyakit hasad, wa kal mirai lan kaya mira, ngritik omongane wong, wal jadal lan berdebat, fa'tamidi mongko tetanggenano sapa sira. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita telah jelaskan sebelumnya tentang beberapa kemaksiatan yang wajib kita jauhi, yaitu namimah, kemudian ghibah. Selanjutnya beliau mengatakan, dan jauhilah juga khoslatan zamimah, sifat-sifat yang rendah, kal ujbi, seperti ujub, seperti penyakit ujub. Hadirin rahimakumullah, ujub yang dimaksud adalah ujub dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Ujub terhadap ketaatan yang kita lakukan ini tergolong sebagai dosa besar. Makna ujub itu apabila seseorang itu bersaksi bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah murni berasal darinya dan bukan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu melihat bahwa ibadah dan kebaikan yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan, baca Al-Quran yang dia lakukan, zikir yang dia lakukan, sedekah, infak, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, dia melihat bahwa itu murni muncul dari dirinya, merupakan dia melihat bahwa amal kebaikan itu murni berasal dari dirinya dan bukan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa bahwa itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia sedang sholat, dia merasa bahwa sholat yang dia lakukan ini adalah kelebihan dari dirinya, keutamaan dari dirinya, itu adalah muncul murni dari dirinya, bukan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ujub. Dan ini mima'asul qalb, termasuk dosa hati, adanya di dalam hati seseorang. Ini sering muncul pada diri seseorang. Selain riya,
ujub ini juga sering muncul di hati seseorang. Ketika seseorang misalnya rajin dalam menghadiri majelis ilmu, terkadang muncul di hati sebagian orang bahwa saya ini adalah orang yang paling rajin, dan dia lupa bahwa dia bisa rajin hadir dalam majelis ilmu itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang misalnya rajin untuk sholat duha, ketika seseorang misalnya rajin untuk sholat tahajud, di tengah-tengah dia melaksanakan sholat tahajud, kawan-kawan pada tidur semua misalnya, di saat dia sedang sholat duha, kawan-kawan yang lain sedang main-main, dia sholat duha, wudhu, kemudian duha, muncul dalam hatinya, saya memang luar biasa. Jadi dia mengatakan, saya luar biasa, saya melakukan ini adalah kelebihan saya, ini murni berasal dari saya. Lupa bahwa itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ujub. Padahal setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, itu adalah taufik dari Allah, nikmat dari Allah yang berupa taufiknya. Kita tidak akan mungkin melakukan kebaikan sekecil apapun. Kita tidak akan mungkin melakukan kebaikan sekecil apapun apabila Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memberikan taufiknya kepada kita. Taufik artinya khalqul qudrah ala ta'ah, menciptakan kemampuan untuk berbuat taat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemampuan, tidak menciptakan kekuatan, kemampuan pada diri kita untuk melakukan sebuah kebaikan, maka tidak ada satu kebaikan pun yang pernah kita lakukan. Kalau Allah tidak menciptakan kekuatan pada diri kita untuk bisa melakukan sholat 5 waktu, maka kita nggak akan sholat 5 waktu, meskipun badan kita kuat, meskipun badan kita sehat. Satu sholat pun tidak akan kita kerjakan manakala Allah tidak menciptakan kekuatan kita untuk berbuat taat. Kekuatan untuk berbuat taat, bukan sekedar kekuatan, tapi kekuatan untuk berbuat taat. Meskipun seseorang dalam keadaan sakit, meskipun seseorang dalam keadaan lemah badannya, tetapi jika Allah menciptakan kekuatan pada dirinya untuk berbuat taat, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Di tengah-tengah dia sakit, dia tetap sholat, dia tetap puasa misalnya, dia tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena Allah menganugerahi dia taufik, Allah menciptakan kekuatan untuk berbuat taat pada dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini makna dari hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan hauqalah ini, la haula wa la quwwata illa billah, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah, wa la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya bagi kita untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah. Dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kenapa kita tidak melakukan berbagai macam dosa? Kenapa kita tidak mencuri? Kenapa kita tidak berzina? Kenapa kita tidak minum khamr? Kenapa kita tidak berjudi? Kenapa kita tidak melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian orang? Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu luar biasa, mulia, enggak. Tetapi itu semuanya karena Allah melindungi diri kita. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melindungi diri kita,
tidak menjaga kita dari berbagai macam perbuatan maksiat, tentu kita akan melakukan maksiat seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melindungi kita dari melakukan maksiat, itu adalah nikmat dari Allah. Bukan kehebatan kita, tetapi itu nikmat dari Allah. Demikian juga, kenapa kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan setiap hari, hari-hari kita isi dengan berbagai macam bentuk ketaatan. Kenapa? Karena Allah memberi pertolongan kepada kita untuk melakukannya. Allah menciptakan kekuatan pada diri kita untuk bisa melakukannya. Seandainya Allah tidak menciptakan taufiknya pada diri kita, tidak menciptakan kekuatan, kemampuan pada diri kita untuk berbuat ketaatan, niscaya satu kebaikan pun nggak akan pernah kita lakukan. Niscaya akan sama dengan sebagian orang yang nggak mau hadir dalam majelis ilmu, yang mereka tidak mau sholat, mereka tidak mau puasa, mereka nggak baca Quran dan seterusnya. Dari berbagai macam amal kebaikan. Semuanya ini adalah nikmatun minallah, fadlun minallah. Semuanya nikmat dari Allah, semuanya rahmat dari Allah, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Bukan ujub, tetapi syukur. Bukan ujub, bukan merasa bahwa kebaikan yang kita lakukan berasal dari diri kita dan menghilangkan kenyataan bahwasanya itu nikmat dari Allah. Tetapi kita mensyukurinya. Selalu kita ingat, setiap kita berbuat kebaikan, ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah karena taufik Allah. Saya ngaji, bisa hadir aktif dalam pengajian, ini adalah taufik Allah, nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Saya bisa sholat maghrib, alhamdulillah. Sholat isya, alhamdulillah. Bisa bersedekah, alhamdulillah. Bisa berinfak, alhamdulillah. Semua nikmat dari Allah. Gak akan mungkin kita melakukannya tanpa taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menghilangkan ujub dari dalam diri kita. Karena ujub ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Sebagaimana riya, ujub ini bisa menghilangkan pahala amal yang kita lakukan. Ketika kita misalnya sedang sholat, kemudian dalam hatinya di tengah-tengah sholat mengatakan, saya ini memang luar biasa. Gak ada orang yang kayak saya. Kemudian dia lupa bahwa itu nikmat Allah. Dia lupa menghilangkan. Di sini ada kait ini dia lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Melupakan itu yang diingat hanya dirinya. Itu muncul dari dirinya sendiri. Itu yang dia ingat. Sementara bahwa dia taufik Allah, bahwa dia nikmat dari Allah, dia lupa tentang itu. Maka apa yang dilakukannya itu tidak berpahala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita harus berhati-hati. Ketika seseorang terlepas dari riya, terkadang seseorang akan terjebak dalam ujub. Nah, kita menghindari riya. Riya artinya berbuat ketaatan karena manusia, bukan karena Allah. Itu riya. Itu bisa menghapus pahala amal saleh yang dilakukan, yang disertai dengan riya. Yang disertai dengan riya, pahalanya nggak ada. Ketika seseorang dalam berbuat kebaikan, dalam hatinya adalah li'ajli annas, untuk karena manusia, pujian manusia, balasan, penghormatan dari manusia, maka apa yang dilakukannya tidak berpahala. Nah, terkadang seseorang telah lepas dari riya ini, kemudian masuk pada perangkap ujub. Perangkap pada ujub. Saya nggak mau riya, karena itu maka saya sholatnya nanti tengah malam, 2/3 malam terakhir. Saya takut riya, makanya kalau saya sedekah saya sembunyikan, jangan sampai orang tahu. Saya tulis Abdullah misalnya, biar orang nggak tahu. Tetapi kemudian muncul dalam hatinya, setelah hilang riya, muncul dalam hatinya, memang saya luar biasa.
nggak ada riya pada diri saya. Padahal untuk dia tidak riya itu karena Allah karena memberikan taufik kepadanya untuk tidak riya dalam amal, untuk ikhlas di dalam amal. Itu bagian dari taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita mesti untuk berhati-hati terhadap ujub ini. Jangan sampai ada ujub di dalam hati kita. Jika muncul, maka segera kita membuangnya dengan cara mengingat la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya adalah karena pertolongan Allah. Kalau kita sudah tahu itu adalah taufik Allah, maka nggak akan ada ujub di dalam hati kita terhadap ketaatan yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian wal kibr, sifat rendah tercela selanjutnya yang harus kita jauhi adalah kibr. Kibr adalah sombong. Sombong ini juga mima'asil qalb, termasuk dosa hati dan tidak main-main. Minal kabair, tergolong juga sebagai dosa besar. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji sawi dari kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min kibr. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, ay ma'al awwalin, bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga, man kana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya mithqal dzarratin min kibr, ada seukuran dzarrah, seukuran yang sangat kecil dari kesombongan. Sedikit saja ada kesombongan dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk surga ma'al awwalin. Itu menunjukkan bahwa sombong ini dosa besar, sehingga orang yang ada sedikit saja dalam hatinya kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga di awal. Artinya dia akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Jika dia seorang muslim, maka dia akan kemudian baru dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sangat berat. Kibr ini sangat berat, menunjukkan sangat berat dosa ini. Tetapi sedikit di antara kita yang di dalam hatinya lepas dari kesombongan. Hampir setiap kita ada rasa sombong di dalam hatinya, yang kita harus bekerja keras untuk bisa menghilangkan kibr atau kesombongan di dalam hatinya. Apa itu sombong? Agar kita ini bisa menjauhinya. Karena sebagian orang tidak memahami makna sombong ini dengan sebenarnya, sehingga dia merasa bahwa dirinya itu tidak sombong, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang paling sombong. Nah, sehingga kita harus tahu definisi daripada kibr, daripada sombong. Definisi sombong telah ditafsirkan, telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sombong artinya batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haqqi, yaitu menolak kebenaran dari orang yang mengucapkannya. Wa ghamtun nasi, dan menghina manusia. Berdasarkan definisi yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ketahui bahwa sombong itu ada dua. Yang pertama, sombong itu adalah ghamtun nas, batarul haqqi. Batarul haqqi itu yang pertama, yaitu menolak kebenaran dari orang yang mengatakannya.
Dan dia mengetahui bahwa kebenaran itu ada pada orang yang mengatakannya tersebut. Ada orang yang menyampaikan sebuah kebenaran, dia tahu bahwa orang tersebut itu benar, tetapi dia tidak mau menerimanya, dia menolaknya. Dikarenakan orang yang mengucapkannya itu anak kecil, umurnya lebih muda dari dirinya. Dikarenakan orang yang mengucapkannya itu orang miskin, duitnya kalah banyak dari dirinya. Dikarenakan orang yang mengucapkannya itu lebih sedikit ilmunya. Yang mengucapkannya hanya seorang santri, sementara dia guru, sementara dia ustadz, sementara dia kiai. Dia tahu ini santri ini benar, tapi kok dia yang mengucapkannya. Kemudian dia menolak kebenaran itu. Dia tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain hanya gara-gara yang mengucapkannya itu lebih rendah ilmunya dari dirinya. Karena terkadang meskipun seseorang itu ilmunya lebih rendah, terkadang dalam beberapa hal sang murid itu tahu dan sang guru lupa, sehingga ketika diingatkan ini rawan baginya untuk menolaknya. Menolak kebenaran dari orang yang mengucapkannya, padahal dia tahu bahwa kebenaran ada pada orang yang mengatakannya, maka itu namanya sombong. Atau misalnya dia menolaknya karena nasabnya nasabnya lebih rendah dari nasab dia. Dia nasabnya nasab darah biru. Dia anaknya kiai, dia anaknya wali, dia keturunan nabi misalnya. Sementara yang mengucapkannya anaknya tukang sepatu, atau anaknya pemulung, atau anaknya rakyat biasa, petani biasa. Kemudian dia diberi nasihat, tidak menerimanya gara-gara yang mengatakannya itu orang biasa. Maka ini namanya apa? Sombong. Nah, batarul haqqi, menolak kebenaran dari orang yang mengatakannya. Ini banyak sekali orang yang kayak begini. Banyak sekali orang yang kayak begini. Bahkan banyak di antara kita yang kayak begitu. Dan ini sesuatu yang sulit untuk dicegah. Karena ini berkaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu seseorang itu menginginkan kemuliaan. Hawa nafsu seseorang itu menginginkan pujian. Hawa nafsu seseorang itu menginginkan kedudukan. Ketika ada seseorang yang mengganggu kedudukan seseorang, mengganggu kehormatan seseorang, maka cenderung seseorang itu tidak menerimanya. Ketika misalnya orang yang lebih tua, umurnya sudah tua, ada anak kecil baru MI misalnya atau SD, ngasih nasihat, berat apa enggak untuk menerimanya? Misalnya saya tiba-tiba ada yang datang anak MI, anak saya kelas misalnya masih SD, datang memberi nasihat kepada saya. Berat enggak untuk menerimanya? Kecenderungan kebanyakan manusia itu berat untuk menerimanya. Kenapa? Ini masalah kehormatan, hawa nafsu kita tidak menginginkan kita menjadi rendah, apalagi kalau itu disampaikan di depan umum, apalagi itu disampaikan di depan orang banyak. Nasihat itu tentu tidak mudah bagi kita untuk bisa menerimanya. Karena itulah bagi kita yang memberi nasihat itu memang sebaiknya dalam memberikan nasihat pun kita untuk orang-orang yang sombong seperti itu, maka kita harus lihat-lihat tempat. Kita harus lihat-lihat kita. Orang itu sombong. Orang itu sombong. Memiliki sifat yang sombong. Maka ya
Jangan kasih nasihat di depan umum agar dia bisa menerimanya. Oh, dia orangnya sombong. Kalau gitu, cari orang yang gak sombong, yang selevel dengan dia. Jangan kamu yang nasihati. Kamu lebih muda, kamu lebih sedikit ilmunya. Sampaikan kepada orang yang ilmunya setara dengan dia atau lebih atasnya, agar dia yang memberi nasihat. Sehingga mendatangkan kebaikan untuk orang tersebut. Meskipun itu sesuatu yang buruk ketika seseorang batarul haqqi, menolak kebenaran dari orang yang mengucapkannya padahal dia tahu persis, dia itu benar. Tapi gimana ya mau mengakui kebenaran dia? Sementara dia lebih luas ilmunya, sementara dia lebih tua umurnya, sementara dia lebih baik nasabnya, sementara dia lebih kaya dari dirinya dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama, batarul haqqi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa kibar itu adalah ghamtun nas. Ghamtun nas artinya menghina manusia. Menghina manusia, merendahkan manusia. Menghina itu menganggap hina orang lain. Menganggap orang lain itu rendah. Karena dia uangnya banyak, dia orang kaya, sehingga dia merendahkan orang yang fakir. Karena orang lain itu bodoh, ilmunya lebih sedikit, dia merendahkannya. Karena orang lain itu nasabnya lebih buruk, tidak lebih baik dari dirinya, maka dia melecehkannya. Menghinanya itu bisa dengan sikap, menghinanya itu bisa dengan ucapan, menghinanya itu bisa dengan pandangan dan seterusnya. Terkadang sikap orang sombong berbeda. Kalau ketemu orang yang kaya, misalnya dia luar biasa menghormatinya. Misalnya ada orang tamunya bawa mobil, bagus lagi mobilnya, maka dia menghormatinya luar biasa. Ada tamu datang pakai sepeda ontel atau berjalan kaki, ditinggal pergi sama dia. Menghina apa enggak itu? Menghina, menganggap orang lain rendah hanya karena dia lebih kaya dari orang tersebut. Terkadang dia menghina dengan lisannya, dengan mencaci makinya secara langsung. Kamu bodoh dan sebagainya. Kamu orang rendah, kamu miskin dan seterusnya. Menghina dengan lisannya. Itu orang sombong. Terkadang dia menghina dengan pandangannya, cara memandangnya. Terkadang dia menghina dengan sikapnya. Dia ngomong tidak dilihat oleh dia. Bukannya dia memperhatikan ucapannya, dia malah berpaling kepada yang lainnya. Seakan-akan dia nggak open dengan apa yang dia sampaikan. Itu adalah bagian dari kesombongan. Terkadang sombong diwujudkan dalam sikap seperti itu. Terkadang sombong diwujudkan dalam cara dia berjalan, dalam cara dia berkata-kata. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan palingkan pipi kamu, jangan kamu palingkan pipi kamu dari manusia. Dipalingkan begini. Ada orang dia ingin berkata tentang sesuatu, datang kepada kita, karena dia lebih rendah dalam segala hal dari kita, dia palingkan mukanya dari orang tersebut. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan dengan berjalannya orang sombong. Berjalannya orang sombong, kita bisa menilai orang kalau berjalan dengan sombong. Tetapi juga kita lihat-lihat sebagian orang memang cara berjalannya begitu, kayak orang sombong tapi sebenarnya tidak sombong, ada juga. Tetapi kita sebenarnya bisa merasa seseorang itu sedang sombong di hadapan kita atau tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sombong penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan sedikit pun tadi kita katakan, sedikit saja ada kesombongan dalam hati kita, maka akan menghalangi kita untuk masuk surga ma'al awwalin. Akan terhalang, akan menjadikan seseorang yastahiqul azab nanti di akhirat karena kesombongan tersebut. Mari kita hilangkan kesombongan. Kesombongan malapetaka. Malapetaka bagi dirinya dan malapetaka bagi orang lain. Kesombongan akan melahirkan hal-hal yang tidak baik yang lainnya. Kesombongan akan melahirkan sebuah kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Kesombongan akan merusak manusia, merusak dunianya dan juga merusak akhiratnya. Bagaimana agar kita tidak sombong? Bagaimana agar kita bisa menghilangkan kesombongan di dalam hati kita? Caranya bagaimana agar kita ini tidak menjadi orang yang sombong? Ya, kita harus menanamkan di dalam hati kita pengetahuan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dinilai dari hartanya. Kemuliaan seseorang itu bukan dinilai dari nasabnya. Kemuliaan seseorang itu bukan dinilai dari seberapa besar, seberapa banyak ilmu yang dimilikinya. Tetapi kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh ketakwaannya. Oleh ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Meskipun dia miskin, gak punya uang, gak punya duit, tetapi dia bertakwa kepada Allah, maka kita yang kaya akan kalah mulia dari dirinya jika kita tidak bertakwa. Meskipun dia orang biasa, keturunan dari petani biasa, keturunan dari seorang tukang jahit sepatu, meskipun dia adalah keturunan dari seorang yang memiliki profesi yang rendah, tetapi kalau dia bertakwa, dia belajar ilmu agama, mengamalkannya, maka dia lebih baik daripada kita yang keturunan kiai, keturunan wali, tetapi kita tidak bertakwa. Ketakwaan yang menjadikan seseorang mulia bukan harta benda, bukan nasab, bukan bukan luasnya ilmu. Karena untuk bertakwa seseorang cukup dengan ilmu fardhu ain, kemudian dia mengamalkannya. Mungkin seseorang hanya belajar Mukhtasar Abdullahil Harari, Sulamut Taufiq, kemudian dia mengamalkannya. Dia nggak tahu bahasa Arab, dia tidak tahu nahwu, dia tidak tahu sharaf, dia tidak tahu apalagi mustalahul hadis, usul fiqh, tafsir, dia nggak tahu. Dia hanya belajar kitab Sulamut Taufiq, tetapi dia mengamalkannya. Sementara kita bahasa Arab bisa, nahwu bisa, sharaf bisa, tafsir tahu, hadis banyak hafal, tetapi kita nggak mengamalkan ilmu kita. Mana yang lebih baik, kita atau mereka? Mereka lebih baik daripada kita. Karena dia bertakwa. Ketika dia menjalankan ilmu fardhu ain, kemudian dia mengamalkannya, dia menjadi orang yang bertakwa. Kita tahu banyak hal, tetapi kita tidak mengamalkannya, maka kita tidak lebih baik dari dia, meskipun ilmu kita lebih banyak dari orang tersebut. Jadi takwa adalah parameter kemuliaan seseorang indallah. Jika kita mengingat hal itu, apa yang kita sombongkan dari ilmu yang kita miliki? Apa yang kita sombongkan dari harta yang kita miliki? Apa yang kita sombongkan dari nasab yang kita miliki? Umur yang kita miliki? Katanya saya ini sudah banyak makan garam. Iya, makan garam banyak. Tetapi kalau dia salah, ya tetap salah saja. Karena seseorang bisa jadi
dia sudah punya pengalaman hidup, tetapi dia lalai dalam sebagian hal karena hawa nafsunya atau karena kesombongan yang ada dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hilangkanlah kesombongan. Kita bersama-sama berusaha untuk mutawadhi, untuk rendah hati. Rendah hati itu kebalikan dari sombong. Diberi nasihat, kita terima. Jika itu memang benar, kita menerimanya. Perlakukan manusia, muliakan manusia, jangan rendahkan manusia. Jangan menghina orang lain, jangan mencela orang lain. Muliakan, hormati orang lain, dan jangan kita untuk menolak setiap nasihat yang disampaikannya karena sesuatu hal yang itu bukan parameter dari kemuliaan seseorang indallah. Kemudian yang berikutnya adalah wada al-hasad. Kita juga hendaknya menjauhi hasad. Hasad ini juga penyakit hati yang juga membahayakan. Hasad ini artinya apabila seseorang itu membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang muslim, baik itu kenikmatan duniawi maupun kenikmatan diniyah ukhrawi. Itu namanya apa? Hasad. Ketika ada seseorang misalnya usahanya maju, dalam hatinya ada benci. Benci terhadap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Ketika ada temannya kok ganteng misalnya, temannya udah kaya, ganteng lagi, hatinya dongkol, hatinya nggak suka. Temannya cantik, dia nggak suka. Benci dengan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang muslim. Ketika orang lain mendapatkan kenikmatan berupa kenikmatan duniawi, dia tidak suka. Membenci kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada seorang muslim. Itu namanya membenci kenikmatan duniawi yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Atau seseorang membenci kenikmatan diniyah, kenikmatan ukhrawi yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Orang lain diberikan taufik rajin belajar, hatinya nggak suka. Anak itu rajin belajar, hatinya nggak suka. Orang lain misalnya cepat dalam menghafal, hatinya nggak suka. Orang lain rajin dalam ibadah, dalam berjamaah, sholatnya, hatinya nggak suka. Orang lain itu karena nikmat agama yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Itu namanya hasad. Kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada manusia, ada kalanya kenikmatan duniawi berupa kesehatan, berupa ketampanan, kecantikan, berupa kesehatan, berupa harta benda, rizki yang banyak. Itu adalah kenikmatan duniawi. Ada kalanya kenikmatan ukhrawi atau kenikmatan diniyah, kenikmatan dalam agama. Dia diberikan pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama, diberikan semangat dalam belajar, dia diberikan kehebatan dalam berpidato, diberikan kehebatan dalam membaca Al-Quran, kemahiran dalam membaca Al-Quran. Luar biasa, suaranya merdu, kalau baca Al-Quran enak misalnya. Allah memberikan anugerah itu kepada orang lain, tapi nggak memberikannya kepada kita. Nggak boleh di hati kita ada kebencian terhadap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain tersebut. Jika ada kebencian itu yang disebut dengan hasad. Hasad sangat membahayakan pada diri seseorang dan membahayakan kepada orang lain. Ketika hasad itu masih sebatas kebencian dalam hati terhadap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain, belum menjadi maksiat. Belum menjadi maksiat, hanya ditahan. Saya sama si fulan itu nggak suka karena dia
rajin sholat, karena dia rajin belajar. Hatinya ini nggak suka, tapi dia masih bisa menahannya. Dia tidak mengungkapkannya dalam lisan, dalam ucapan. Dia tidak mengungkapkannya dalam action fisiknya. Tidak, dia hanya tahan. Pokoknya nggak suka, betul-betul nggak suka. Itu tidak menjadi dosa, tidak menjadi maksiat. Tapi itu akan sangat menyakitkan bagi seseorang. Bisa jadi dia akan mudah untuk sakit. Bisa jadi dia akan tertekan hidupnya. Kenapa? Karena melihat orang di sekitarnya Allah anugerahkan dengan berbagai nikmat yang bermacam-macam. Yang ini duitnya yang banyak, yang ini cantik, yang itu selalu cepat hafalannya. Udah kesini nggak sakit hatinya, kesini sakit hatinya, kemana-mana sakit hatinya, sehingga tertekan. Hidupnya tidak akan bahagia, hidupnya nggak akan tentram. Orang yang ada di dalam hatinya rasa hasad. Hilangkan hasad dari dalam hati kita. Ada sebagian orang hasad karena orang lain mendapatkan kenikmatan. Misalnya orang lain banyak yang menyukainya, dia tidak suka dengan itu, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad ini apabila diungkapkan dalam sebuah perbuatan, usaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dari orang lain, maka ini menjadi maksiyah kabirah, menjadi dosa besar. Tadi kalau masih terhenti pada kebencian di dalam hati, belum menjadi maksiat. Tetapi ketika sudah diluapkan dalam sebuah ucapan dan perbuatan sikap untuk menghilangkan kenikmatan orang lain, maka ini menjadi dosa besar. Misalnya dia nggak suka tetangganya itu tokonya laris, maka kemudian dia ngomong ke tetangganya, dia begini, menjelek-jelekkannya, atau mungkin dia membakar tokonya, atau dia menyuruh orang untuk merusak dagangannya dan seterusnya. Itu sudah sangat berbahaya. Atau bahkan orang yang seperti ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dia bisa membunuh orang yang dihasuti. Udah saya santet aja dia biar cepat mati. Nanti usaha saya yang bisa berhasil. Teman saya itu kok pinter sekali, teman saya itu. Paham cepat, hafalannya cepat. Saya kalah terus ini. Gimana ya caranya dia biar nggak betah di pondok ini, misalnya. Agar dia tidak cepat hafalannya. Ada hasad dalam hatinya, akhirnya apa? Dia melakukan fitnah. Dia menyebarkan sesuatu yang tidak benar tentang temannya. Atau bahkan dia menyembunyikan kitabnya, bukunya, dan sebagainya. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa menghina, dia bisa menfitnah, dia bisa mencari aib-aib orang, dia bisa menyebarkan aib orang. Semua dosa dilakukan jika seseorang itu hasad dalam hatinya. Bahkan dia bisa paling pol dia bisa bahkan membunuh orang tersebut. Iya, biar mati aja dia. Kalau nggak ada di sini atau dia mati, kita jadi yang nomor satu. Nah, menjadi seperti itu dalam pemikiran orang yang hasad. Karena itulah maka di dalam Al-Quran kita ini dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari hasudnya orang yang hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari orang yang hasad ketika dia meluapkan kehasatannya. Idza hasad. Jadi ada kata-kata min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang hasad. Idza hasad. Idza hasada, ketika dia meluapkan kehasutannya itu, maka akan sangat berbahaya.
akan sangat berbahaya bagi seseorang, mengancam bahkan keselamatan kita yang dihasuti. Karena itu juga kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sombong. Karena jika kita sombong akan memancing orang untuk hasad terhadap kita, dan itu akan membahayakan juga pada diri kita. Sombong juga haram, hasad juga haram. Karena terkadang ada seseorang yang menjadikan orang hasad karena kesombongannya. Ketika dia memiliki harta yang banyak, dipamerkan kepada orang lain. Yang menjadikan orang lain hasad terhadapnya. Tetapi terkadang nggak ada dia sombong. Tetapi karena hatinya yang buruk, karena hatinya yang kotor, menjadikan seseorang itu hasad terhadap kenikmatan orang lain yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad disebutkan di dalam hadis, tetapi ini perlu dipahami dengan pemahaman yang benar. Hadis dhaif, dikatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatab. Jauhilah hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Biasanya dipahami bahwa hasad itu bisa menghapus amal perbuatan manusia. Yang sebenarnya bagaimana? Karena yang menghapus amal perbuatan manusia tadi itu yang pertama kufur, itu sudah pasti. Itu akan menghapus pahala amal perbuatan manusia dengan nas dari Al-Quran. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Kemudian riya, itu juga bisa menghapus amal perbuatan manusia. Ujub bisa menghapus amal perbuatan manusia, pahalanya. Kalau hasad, ini tidak. Maka yang pertama, hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, sebaiknya untuk tidak diriwayatkan. Tetapi sebagian ulama mentakwil hadis ini, yaitu bahwa hasad itu bisa menghantarkan seseorang untuk menzolimi orang lain. Biasanya kan seperti itu. Orang yang hasad, maka kecenderungannya dia akan berbuat zalim kepada orang yang dihasati. Dan nanti pada hari kiamat, seperti yang kemarin kita sebutkan dalam bab tentang taubat, orang yang dizalimi kemudian dia belum meminta maaf kepada orang yang dizalimi, maka nanti di akhirat kebaikan-kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kan sudah kita bahas itu. Kebaikan-kebaikan dia akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Inilah makna hadis ini, bahwa fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Itu maksudnya begitu. Bukan hasadnya itu sendiri yang menghapus pahala amal soleh yang dilakukannya, tetapi apabila hasad itu kemudian menghantarkan seseorang menzolimi orang lain, nanti pada hari kiamat kebaikan-kebaikan dia bisa dialihkan kepada orang yang dizolimi. Hadirin rahimakumullah. Ini waktu habis, tapi ada dua lagi di sini secara singkat lagi, yaitu kita dilarang al-mira wal jadal. Al-mira itu mencela ucapan orang lain, pendapat orang lain, dengan dia memperlihatkan kesalahan-kesalahannya tanpa ada tujuan selain untuk merendahkan derajat seseorang. Itu namanya mira. Jadi dia mengkritik suatu pendapat dengan mengkritik suatu pendapat seseorang, tapi tujuannya bukan untuk kritik membangun, tetapi kritikannya itu hanya untuk merendahkan orang yang punya pendapat itu, orang yang punya
yang mengucapkan ucapan tersebut. Itu namanya mira. Ini sesuatu yang diharamkan. Hendaknya kita tidak melakukannya. Jika kita tidak sependapat dengan pendapat orang lain, maka hendaknya kita menyampaikannya empat mata, menyampaikannya tentang pendapat kita, mana tahu orang lain itu mendengarnya. Kemudian jadal itu artinya berdebat, tetapi berdebat yang dimaksud di sini adalah berdebat yang mazmum, yang tercela. Berdebat yang tercela itu adalah yang tidak dalam rangka untuk ihqaqul haq wa ibtalul batil. Kalau kita berdebat dalam rangka untuk menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka itu boleh. Misalnya kita berdebat dengan Wahabi untuk menjelaskan bahwa akidah kita yang benar, bahwa akidah Wahabi itu batil. Misalnya kita berdebat dengan Hizbut Tahrir untuk menjelaskan bahwa akidah Aswaja itu yang benar, akidah Hizbut Tahrir itu yang sesat. Itu sesuatu yang terpuji. Tetapi kalau seseorang berdebat, tujuannya malah sebaliknya, yaitu ibtalu haqqin wa ihqaqul batil. Untuk menyatakan yang hak itu jadi batil, yang batil jadi hak. Hanya pinter-pinteran ngomong, beradu argumentasi agar dia dianggap sebagai orang yang hebat karena pinter ngomong, menang dalam berdebat. Kalau hanya sekedar itu tujuannya, maka itu sesuatu yang tercela yang hendaknya kita untuk menghindarinya. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran kita diperbolehkan untuk berdebat, tetapi debat yang baik. Debat yang baik, bukan yang tercela. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah kalian, debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Bukan sekedar hanya adu ngomong, adu pinter-pinteran dalam berbicara, tetapi betul-betul kita ingin menjelaskan perkara yang hak. Inilah yang diperbolehkan. Sementara yang tidak seperti itu adalah yang tujuannya menghina orang lain, itu adalah sesuatu yang tercela. Hadirin rahimakumullah, demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.